wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para tokoh masyarakat dari golongan ibu-ibu, Bu LW ada ya, pimpinan Majelis Taklim, Pak Sabar, dan semua jamaah Majelis Taklim Masjid Cahaya Darussalam. Ada cahayanya, Bu? Ada cahayanya ya, pesan pada bercahaya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di waktu yang cukup tenang ya, karena sedang liburan, cukup bahagia insya Allah gitu ya, karena kita dalam kondisi yang damai gitu ya, kondisi yang selamat dari berbagai macam musibah. Kemudian kita juga diberikan kesehatan, ya, waktu yang cukup untuk bisa memakmurkan masjid. Ini semua adalah kenikmatan yang tiada tara dari Allah Subhanahu wa taala, karena ada sebagian dari kita, dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan kenikmatan ini. Ada yang sedang di rumah sakit, ada yang sedang perang kalau di belahan bumi sana, ada yang musibah ya. Tapi kita doakan ya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang dalam musibah, dalam keadaan sakit, senantiasa Allah berikan kemudahan dan disegerakan kesembuhan. Salawat musta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, baik dari para ulama, para pejuang, termasuk juga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak keturunan kita kelak. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat Rasulullah SAW, ya, berhak mendapatkan syafaatnya, berhak merasakan segarnya telaga Kautsar, dan berhak bersama-sama Rasul masuk ke dalam surga Firdausil A'la. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, saya sampai jam berapa, Bu? Saya suka lama ngomongnya. Jadi jam 12. wah, jam 12. Jam 11.30 nggak apa-apa, Ustaz. Jam 11 saja, nanti kalau tak jawab kita terjawab ya. Sebelum dimulai, tadi saya mohon maaf mana Pak Sabar, saya ingin mengkoreksi sedikit tentang puasa ya. Puasa wajib sebagai qadha itu tidak bisa dicampur dengan niat puasa sunnah. Kalau pelaksanaannya boleh, misalnya Senin Kamis sama anak-anak Senin Kamis kita qadha, tapi niatnya tetap dipisah. Ya, tidak boleh saya niat qadha dengan niat puasa sunnah disatukan. Kecuali kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dengan puasa sunnah lagi bisa. Misalnya hari Kamis kebetulan misalnya tengah bulan ya. Hari Kamis tanggal 14. Nah, itu boleh dua niatnya. Ayamul bid, itu boleh. Dapat dua-duanya. Atau kalau tiga, misalnya Ayamul bid, kemudian Senin Kamis, udah bisa ya. Atau misalnya puasa puasa Sa'ban misalnya, boleh memperbanyak puasa gitu ya, puasa Rajab misalnya. Pokoknya intinya yang sunnah sama yang sunnah boleh. Tapi kalau yang wajib itu niatnya. Kalau pelaksanaan boleh, cuma niatnya. Kalau puasa sunnah, sekali puasa niatnya 2 dapat 2 gitu. Sama seperti sholat.
kita sholat tahiyatul masjid sama syukril wudu sekali sholat, tapi dua niatnya dapat dua-duanya, gitu ya. Atau sholat tahiyatul masjid sama sholat istikharah bisa dapat dua-duanya. Nah, tapi kalau yang wajib itu harus spesial, tidak boleh digabung dengan yang lain. Itu saja mungkin tadi meluruskan sedikit, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, kita masuk ke kajian pendidikan interventif, ya. Kajian interventif dengan tema membina fitrah keluarga. Kenapa sih ada konsep pendidikan interventif? Kenapa, Bu? Penting nggak, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu apa pendidikan interventif. Ya. Kalau interventif sendiri tahu nggak arti interventif? Pencegahan, ya. Interventif pencegahan. Itu mah preventif, Ibu. Ya, beda, deket adik kakak ya jadi. Beda antara interventif sama preventif, beda. Kalau intervensi, tahu intervensi? Ikut campur, ya. Jangan intervensi sama urusan kita. Ya, misalnya kalau kita lagi cekcok sama orang, ada orang ikut-ikutan gitu. Ya. Jangan intervensi. Gimana, Bu? Kepo. Kalau kepo cuma ingin tahu, kalau intervensi dia ikut campur, ikut ngomong, ikut melerai, misalnya ikut membela salah satu pihak, itu intervensi. Misalnya kalau di negara itu bisa Amerika yang suka intervensi, ya, ikut campur ngurusin negara orang, gitu ya. Misalnya Amerika ke Irak, gitu ya. Di Irak katanya ada bom pemusnah massal, maka Amerika nyerang ke Irak, gitu ya. Itu namanya intervensi, ngurusin urusan orang lain. Boleh nggak, Bu? Hah? Nggak boleh. Tergantung niatnya. Untuk mendamaikan boleh ya. Ya, memang kalau sekilas intervensi yang tadi saya gambarkan itu negatif ya. Karena terutama kalau kita nggak punya wewenang gitu ya. Bahkan kalaupun kita seolah-olah seperti punya wewenang, misalnya kita orang tua nih, yang mungkin yang sudah punya menantu, yang sudah punya anak, yang sudah menikah, walaupun itu anak kita, itu kita tidak dianjurkan, sangat pantang orang tua ngurus rumah tangga anak kita. Anak kita sudah dewasa, dia sudah tahu, dia punya aturan sendiri. Gitu. Ya, kecuali kalau mereka minta nasihat, kita kasih nasihat. Ya, jangan sampai kita intervensi, karena kita juga sebagai keluarga waktu dulu ketika masih muda nggak mau diintervensi sama mertua kita, gitu ya enggak. Inginnya kita punya kendali sendiri untuk keluarga kita. Gitu. Nah, tapi banyak loh intervensi yang baik. Misalnya apa, Bu? Biasanya intervensi ini dilakukan oleh yang lebih tinggi kekuasaannya kepada yang lebih rendah. Misalnya dari pemerintah ke masyarakat. Misalnya masyarakat yang ada di sebuah masyarakat masih banyak buta huruf. Misalnya ya. Maka negara hadir mengintervensi daerah tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara ngirim para mahasiswa untuk ngajarin anak-anak baca bisa membaca. Itu intervensi pemerintah kepada suatu tempat, suatu masyarakat, ya, sehingga masyarakat tersebut terbantu, sehingga buta hurufnya bisa teratasi. Kalau menjelang Ramadan biasanya harga naik, ya, harga-harga naik. Maka pemerintah hadir mengintervensi dengan cara apa? Ada pasar murah, misalnya, sehingga yang tadinya di pasar harga mahal, karena ada pasar murah, jadi turunin harganya supaya dia tidak tetap bisa laku. Gitu. Itu intervensi yang baik, ya. Nah,
pendidikan interventif ini adalah pendidikan yang baik, maksudnya mengintervensi orang tua, mengintervensi keluarga yang memiliki kebingungan bagaimana cara mendidik anak. Ya, kenapa sih kalau lihat anaknya orang pada baik, anak saya kok susah banget misalnya. Ya, kenapa sih anak saya atau saya kebingungan menghadapi anak saya misalnya. Banyak orang tua yang kebingungan menghadapi anak-anak. Ya, nah maka sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mungkin lebih banyak mikirin tentang metode-metode pendidikan, tahu cara ilmunya, tahu psikologinya dan sebagainya. Nah, sekolah ini mengintervensi, maksudnya membantu, ikut campur dalam arti positif, ya, bukan berarti masuk ke rumah kemudian ini nggak boleh, itu nggak boleh, bukan begitu, ya. Tapi memberikan input pengetahuan, memberikan input keterampilan, gitu, sehingga orang tua semakin sadar tentang pentingnya pendidikan di rumah, di keluarga, ya. Kemudian orang tua punya keahlian, ya. Nah, kenapa keluarga perlu memiliki keterampilan, perlu memiliki pengetahuan pendidikan anak? Kenapa, Bu? Karena sekolah nggak cukup. Sekolah itu nggak cukup, bahkan pondok pesantren nggak cukup untuk mendidik anak, ya. Jadi pendidikan itu bukan tugas sekolah, terutama pendidikan akhlak, ya, pendidikan karakter itu nggak bisa dilakukan oleh sekolah. Sekolah itu paling hebat dia bisa meningkatkan ilmunya, menanamkan ilmu pengetahuannya, keahliannya. Tapi untuk karakter, untuk kesolehan, untuk jiwa, pendidikan jiwanya, itu paling efektif di rumah oleh orang tuanya. Ya. Kenapa masih ada di pesantren kasus-kasus yang sangat parah? Ya. Kasus pembunuhan ada di pesantren, pembulian, gitu ya, pencabulan. Jangankan antar santri, bahkan sebagian pengasuhnya juga sering kita dengar berita seperti itu. Ya. Kalau kita mengandalkan pendidikan hanya kepada pesantren, ke sekolah, dan kita lepas tangan, insya Allah anaknya akan gagal. Saya pastikan itu. Kami di pesantren dari tahun 2009 berarti sudah 14 tahun, ya. Selalu ketika ada anak bermasalah, dia itu bawaan dari keluarganya, ya, selalu, ya. Ada anak yang bermasalah ketika di ngobrol, konseling, gitu, ditanyakan kondisi di rumahnya. Saya tuh Ustaz udah sering lihat ayah bunda berantem sampai keluar gesper, gitu. Melihat kekerasan di rumah tangga itu membuat anaknya sakit, gitu. Mentalnya nggak kuat, psikisnya terganggu. Ya. Ada yang orang tuanya belum pernah, jarang ketemu sama anaknya. Berangkat anak sebelum bangun, pulang anak sudah tidur. Bertahun-tahun nggak ketemu sama ayahnya. Ya. Hanya ketemu di akhir pekan ayahnya sudah capek, mau istirahat, ajak main nggak mau. Ya. Hal-hal seperti ini menjadi faktor penyebab anak-anak susah juga dididik di sekolah, bahkan di pesantren sekalipun. Ya. Oleh karena itu penting untuk diberikan penyadaran kepada keluarga. Ya. Perlu intervensi dari orang-orang yang lebih tahu, dari lembaga yang lebih ngerti tentang pendidikan, ya. Bukan untuk ngatur-ngatur, tapi yuk kita bangun kesadaran bersama. Yuk kita tingkatkan kesadaran kita, pendidikan di rumah itu harusnya seperti apa sih? Ya. Sehingga nanti sekolah akan lebih mudah mendidik anak-anak yang memang sejak dari rumah sudah siap belajar, gitu. Nggak punya isu tentang kesehatan mentalnya, gitu. Mereka mentalnya sudah siap, ya. Karena biasanya
kalau ada kejadian bullying, itu antara korban dan pelaku sama-sama bermasalah di rumahnya. Ya. Korban karena dia punya kekuatan, tetapi dia minim perhatian, dia ingin menunjukkan nih, gua bisa nih, ya, cari perhatian dengan cara yang keras. Tapi dia milih siapa yang bisa dia bully. Gak mungkin orang yang ceria, yang banyak temannya, ya, yang bisa membela diri, dia dibully. Yang dibully pasti anak yang lemah, yang minder, yang menyendiri, yang tidak bisa komunikasi dengan teman-temannya. Jadi ketika dibully dia aman nih, kalau dibully gak akan ada yang ngebela. Nah, bagaimana cara menghadirkan anak-anak kita bisa punya banyak teman, bisa membela diri, bisa ceria, bisa dekat dengan guru. Itu juga pendidikan di rumahnya harus bagus. Jadi kadang orang tua datang ke sekolah laporan anaknya dibully, ketika ditelisik, ya pantas anaknya dibully, di rumahnya nggak dihargai, di rumahnya anaknya diabaikan, di rumahnya kan nggak dilatih supaya dia punya kemampuan sosial yang bagus. Ya. Nah, oleh karena itu kejadian seperti itu semakin menyadarkan kami bahwa memang orang tua harus juga difahamkan, ya, harus juga dipahamkan, harus didampingi, gitu, ya, ditemenin, ya, disampaikan, dikasih inspirasi, dikasih wawasan, bahkan sampai dikasih keterampilan kalau perlu. Ya. Nah, begitu bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, saya. Nah, jadi itulah akhirnya kita membuat kegiatan pendidikan interventif. Pada awalnya pendidikan ini khusus buat orang tua santri, orang tua siswa. Ya. Jadi di sekolah Budian itu setiap hari itu orang tua hadir. Ya, setiap hari, setiap pekan, hari Sabtu, Minggu itu kadang ada aja acaranya. Ya. Minggu ini kelas SD, minggu depannya SMP, minggu depannya SMA, SD kelas, tiap-tiap kelas dibedain. Nah, tapi kita merasa memang tidak hanya orang tua murid kami yang perlu pencerahan ini. Kita harus memperluas jangkauan, karena memang kita mengharap kondisi keluarga itu yang baik itu bukan cuma keluarga besar orang tua santri kami, tapi orang tua di sekitar lembaga kami, gitu ya. Sekitar itu misalnya sekitar tuh satu Bekasi lah, gitu ya, yang mampu kita berikan sedikit lah mungkin upaya dari kami, dari lembaga, untuk masyarakat sebagai, kalau di perusahaan itu ada CSR, ya, CSR itu Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial dari korporasi. Biasanya bentuknya apa, Bu? Bantuan uang, ya, bantuan ke masjid, bantuan ke lingkungan, bentuknya biasanya uang lah, karena mereka mah tukang cari uang, gitu ya, hasilnya duit. Nah, kalau sekolah ngasih uang dari mana, gitu? Gue juga ya, gaji guru aja dikit, gitu ya, kecil. Nah, makanya kalau kita berbagi CSR-nya, berbagi duit, nggak punya, ya, nggak punya. Nah, yang kita punya CSR-nya adalah ilmu, ya. CSR-nya yang kita punya adalah pengetahuan. CSR-nya yang kita punya pengalaman ketika mendidik anak-anak. Ini yang kita bagikan kepada masyarakat, ya. Jadi boleh dikatakan pendidikan interventif yang kita laksanakan hari ini bagian dari CSR lembaga kami, lembaga pendidikan, lembaga agama mungkin, ya. Nah, mudah-mudahan bisa menebar manfaat, gitu ya. Nah, jadi bagaimana nih kabar keluarga kita? Baik-baik saja atau baik banget atau sudah hebat, ya? Gimana, Bu? Masih di bawah baik-baik aja. Masih di bawah baik-baik saja. Ya, kita tidak usah
malu atau tidak usah menutupi ya kondisi atau kita menolak kondisi kita hari ini. Apapun kondisinya kita harus menerima. Ya, maksudnya apa namanya? Boleh kok kita tidak sehebat keluarga Sungkar, tidak sehebat keluarga Raffi Ahmad, tidak sehebat keluarga para kiai, para ulama. Ya, masing-masing ada apanya, ada makomnya, gitu ya. Dan belum tentu juga ya keluarga yang kita anggap harmonis, kita anggap mulia itu juga tidak ada ujiannya. Ya, semua ada ujian. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita sadari, mau baik, mau buruk, mau udah berkualitas, mau belum, itu keluarga kita. Ya, kita harus menerima itu dulu. Bukan berarti kita menolak kebaikan atau menolak nasihat dari luar, bukan. Cuman yang pertama-tama kita harus menerima ini loh takdir Allah berikan kepada kita. Ya. Ini loh apa namanya perjalanan hidup kita udah sampai sini. Kita terima. Ya, ya Allah, dengan kelemahan saya, dengan kelebihan yang Kau berikan, sampai sini hari ini kami bersama suami membina keluarga ini sampai sini ya. Ya, dan saya ikhlas, saya ridho. Ya. Justru biasanya kalau begitu kita bisa bahagia loh Bu. Yang nggak bahagia itu kita selalu membanding-bandingkan. Ya, itu yang bikin kita nggak bahagia. Ketika kita ngebanding-bandingin, ketika kita mengharapkan sesuatu yang kayaknya kapan ya saya kayak dia gitu. Kapan saya kami kayak mereka. Itu yang biasanya membuat hidup kita menjadi kayaknya nelangsa banget gitu ya. Nah, jadi penting untuk menerima ya, menerima kondisi keluarga kita hari ini walaupun mungkin kita merasa memang ada masalahnya. Memang ada salahnya, memang ada kurangnya. Tapi terima dulu. Terima dulu. Ya. Baru setelah menerima kita mencoba memperbaiki. Ya, kita mencoba memperbaiki. Ya, jadi saya tidak ingin setelah ikut kajian ini kita jadi merasa, iya, memang setelah ikut kajian pendidikan interventif semakin jauh deh kualitas keluarga saya gitu, jauh dari ideal. Akhirnya jadi malah jadi pesimis. Kayaknya udah dah saya mah keluarga gagal. Saya nggak mau seperti itu ya. Itu yang kita tidak inginkan. Kita ingin justru setelah ikut kajian ini kita semakin optimis bahwa oke, hari ini kita belum ideal, tapi dengan izin Allah, dengan bantuan Allah, dengan semangat kita mencari ilmu, memperbaiki diri, kita akan bisa lebih bagus. Anak-anak kita akan lebih baik nasibnya dibandingkan kita. Ya, mereka, cucu kita nanti mungkin akan lebih baik dibandingkan kualitas kita, gitu. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau kita tidak berpikir positif seperti itu, terlalu banyak informasi yang bisa membuat kita stres, Bu ya. Semakin banyak sekali hal yang bagi kita mungkin akan frustasi gitu. Bagaimana mungkin kita bisa mendidik anak, menghasilkan generasi emas di tahun 2045 kalau kita melihat berita-berita yang ya Allah gitu. Baik berita kriminal ataupun berita pimpinan-pimpinan kita yang tidak memberikan contoh gitu ya, atau bahkan tadi kasus-kasus yang seharusnya tidak terjadi di kalangan ulama, di kalangan pendidik, itu kok terjadi gitu ya. Kepada siapa lagi kita akan percaya gitu kalau untuk membantu mendidik anak kita kalau ternyata di sekolah nggak aman karena bullying, di pesantren nggak aman karena kasus-kasus yang berat gitu ya, di rumah sendiri kita juga kewalahan ternyata gitu ya, untuk misahin anak dari HP saja beratnya minta ampun gitu ya. Nah sehingga hal tersebut seolah-olah membuat kita semakin khawatir gitu. Belum lagi kasus-kasus perceraian ya.
Ya, kasus perceraian itu tiap tahun semakin meningkat. Ini bahkan membuat banyak anak-anak muda yang sudah berpikir, ah ngapain nikah? Ya, nikah itu beban. Ya, hanya mereka milih seperti orang-orang Korea gitu ya, bergaul semau mereka, tapi dia nggak mau menikah, mau menikmati kenikmatannya, sensasinya, tapi nggak mau mengemban tanggung jawabnya. Pergaulan bebas. Ya, kenapa di Korea banyak drama-drama romantis yang sampai pernikahan? Karena di Korea udah orang anak-anak muda udah nggak mau menikah. Menikah itu beban, terikat gitu, nggak mau mereka terikat dengan ikatan pernikahan. Ya. Nggak mau punya anak, ada yang mau menikah, ya akhirnya dibuat cerita-cerita yang romantis supaya mereka menjadi romantisme dan mau menikah. Nah masalahnya targetnya bangsa Korea ditonton oleh Indonesia. Gak kena jadinya gitu ya. Romantismenya yang diinginkan, kemewahannya yang diinginkan, kulit glowingnya yang diinginkan. Tapi justru pernikahan di Indonesia yang sudah sesuai dengan syariat itu jadi malah luntur gitu. Ya. Jadi kita silau dengan kulitnya. Atau sekarang ada anak-anak muda yang ya nikah sih mau, cintanya masih ada gitu, mau menjalin hubungan kasih sayang cinta diikat dengan ikatan pernikahan, tapi udah nggak mau punya anak, child free istilahnya. Ya. Nggak apa-apa lah, biar kami daripada mengurangi populasi Indonesia yang semakin cepat, kita alasan klasik ya. Nah, padahal alasan itu sudah dipakai oleh bangsa Korea Selatan, oleh Jepang, oleh Eropa. Sekarang bangsa Eropa, Jepang, Korea Selatan itu anaknya generasi muda semakin sedikit. Ya, jadi angka kematian dengan angka kelahiran masih banyak angka kematian. Angka kelahirannya semakin sedikit. Kalau dihitung pakai statistik, bisa dihitung tahun sekian mereka punah, gitu. Habis karena nggak ada yang punya anak lagi. Iya, Kanada juga. Termasuk saya kemarin lihat di Korea Selatan, ketika ada keluarga yang anaknya 3, itu dia mendapatkan banyak reward, dapat hadiah-hadiah gitu. Karena mau punya anak 3. Maka yang anaknya 5 mau pindah ke Korea Selatan. Biar banyak dapat dispensasi ya. Dapat tiket gratis ke tempat wisata. Itu cara, nah itu bagian dari intervensi pemerintah Korea Selatan kepada rakyatnya, agar rakyatnya mau punya anak. Jepang juga sama, karena ada di Jepang itu sekolah sampai habis. Ada satu kereta yang mau ditutup, tapi nggak jadi ditutup hanya untuk mengantar seorang siswa SMP. Nah akhirnya ketika siswa SMP itu seorang itu lulus, baru kereta ditutup. Sekolahnya ditutup, kereta ditutup, karena sekolah alumni terakhir seorang itu sudah selesai sekolahnya. Ya. Banyak di negara Jepang itu kota-kota yang mati. Ya, karena penduduknya habis. Ya, tinggal nenek-nenek, kakek-kakek, mereka meninggal habis semua. Ada yang diisi dengan boneka, ada yang kotak isinya kucing semua. Kehabisan orang. Kalau kita alhamdulillah masih banyak. Tapi angkanya mulai menurun. Angka kelahiran kalau dulu sekian, sekarang udah mulai menurun. Ditambah lagi sekarang kan kalau artis pada cerai kan terus diberitakan, itu membuat anak muda itu semakin takut gitu untuk menikah. Iya, gak mau menikah. Ya, nah ini kondisi keluarga kita, kondisi keluarga di sekitar kita, di negara kita. Nah, makanya oleh karena itu tema yang kita ambil untuk ngaji pinter ya. Jadi pendidikan interventif itu disingkat jadi pinter, biar gampang. Pendidikan interventif jadi pinter gitu ya. Temanya adalah membina fitrah keluarga. Maksudnya apa?
Maksudnya kita ingin keluarga ini kembali kepada fitrahnya. Ya. Karena berkeluarga itu adalah fitrah manusia. Ini bukan tugas sosial gitu, bukan tugas negara gitu. Tapi ini fitrah. Cuman karena berbagai macam pengaruh, berbagai macam tekanan, akhirnya keluarga ini mulai keluar dari fitrahnya. Ya. Sejak kapan keluarga ini keluar dari fitrahnya? Sejak revolusi industri. Nah, ini agak kita belajar lagi IPS, ingat ya belajar IPS dulu. Revolusi industri. Jadi kan dulu kalau kita belajar sejarah, manusia itu dulu hidupnya dengan berburu, Bu ya. Berburu, nomaden kata guru kita dulu di SMP. Berpindah-pindah gitu ya. Di sini udah habis hewan buruannya, pindah ke tempat lain gitu ya. Nah, kemudian suatu ketika manusia udah bisa beternak, bisa menernak hewan-hewan, bisa nanam tanaman, berkebun. Nah, mereka mulai diam, tidak berpindah-pindah, ya, berburu, buruannya disimpan di kampung-kampungnya, bikin kampung-kampung kecil, gitu ya, berkelompok-kelompok, gitu ya, tinggal lama di situ, beranak pinak. Nah, sampai mereka terbentuk kepada wilayah-wilayah. Nah, dalam kehidupan itu, keluarga itu sudah ada, ya, sudah berkeluarga, ada suami, ada istri, ada anak, gitu ya, mereka dididik dari anak kecil menjadi anak yang dewasa. Dari anak yang tidak bisa berburu, diajari berburu, gitu ya. Yang didik siapa, Bu? Orang tuanya. Orang tua yang ngajarin masak, ngajarin bersih-bersih, ngajarin bikin rumah, ngajarin berburu, ngajarin bertani, gitu ya. Sampai peradaban terus maju, mesin-mesin ditemukan, pabrik-pabrik didirikan, akhirnya orang-orang, terutama para ayah, diajak untuk kerja di pabrik. Ya. Nah, sejak orang tua kerja di pabrik, pergi dari rumah jam 8, pulang sore hampir tengah malam, mungkin dulu perjalanan jauh, sampai rumah udah capek. Sejak saat itu anak tidak lagi bertemu dengan ayahnya. Berkurang pertemuan anak dan ayah. Sehingga kalau pada zaman perkebun, pada zaman bertani gitu ya, zaman agraris, anak itu ketemu tiap hari dengan ayahnya. Ayahnya menanamkan nilai-nilai orang dewasa langsung kepada anak, melatih langsung dengan tangannya. Anak belasan tahun sudah dewasa. Belasan tahun sudah bisa diandalkan oleh orang tuanya. Belasan tahun sudah menjadi orang tua bahkan. Ya. Karena mereka dididik langsung oleh orang tuanya. Oleh ibunya, oleh ayahnya. Mereka full merasakan perhatian, merasakan didikan, merasakan sentuhan dari ayahnya. Nah, sejak zaman industri, ketika ayah Senin sampai Sabtu kerja, Ahad istirahat, ya, setiap hari gak ketemu, nggak diajarkan, nggak dididik, akhirnya anak-anak tumbuh menjadi anak-anak yang tidak dewasa. Usianya bertambah, tapi mentalnya masih anak-anak. Disebut dengan apa, Bu? Remaja. Remaja itu nggak ada sebenarnya awalnya. Remaja ada karena ada fenomena sosial ketika anak-anak tidak utuh dididik oleh orang tuanya. Diserahkan ke sekolah, sekolah tidak bisa mendidik kedewasaan. Kenapa? Karena kedewasaan itu harus dididik dengan bahasa cinta, bahasa kasih sayang. Ya. Dan tidak akan ada yang pernah menggantikan kasih sayang orang tua. Sesoleh apapun kiai, nggak mungkin sayangnya sama dengan orang tua kepada anaknya. Ya. Jadi sekolah itu nggak akan cukup, sekali lagi saya sampaikan. Maka pendidikan kedewasaan itu hanya bisa dilakukan oleh orang tua kepada anak. Dengan modal yang paling penting adalah kasih sayangnya.
Kasih sayang ini maksudnya bukan mengasihani ya, tapi kasih sayang sebenarnya gitu. Kalau di bahasa Sunda ini banyak orang Sunda nggak ya? Ada istilahnya ahdulang, sayang tapi menjerumuskan, bukan itu maksudnya ya. Misalnya anak SD sudah dikasih HP sendiri, dipulsain, dikuotain. Alasannya apa? Sayang dia, kasihan dia, teman-temannya udah punya HP, dia belum. Ya, kasihan dia kalau mau game nggak ada kuotanya. Tapi masalahnya bagi kita, ya, dia akhirnya susah diajak ngaji, nggak mau, sholat susah gitu ya. Itu seperti sayang tapi menjerumuskan. Bukan itu maksud sayangnya ya, tapi sayang yang benar gitu. Ya. Orang tua, ayah tegas ya memerintah anak atau menyuruh anaknya untuk ibadah, untuk menjaga ibadah, untuk belajar, tegas, tapi itu alasannya kasih sayang ya. Nah gitu. Nah jadi sekali lagi poinnya adalah mau tidak mau kalau kita ingin generasi kita lebih baik, keluarga harus kembali kepada fitrahnya. Ya. Keluarga harus kembali menyadari apa sih fungsi dari keluarga ini. Apa sih fungsi seorang ayah? Ayah apa buat tugasnya, Bu? Mendidik secara agama. Betul, sepakat nggak? Ayah tugasnya mendidik. Apa tugas ayah hanya mencari nafkah? Mendidik agamanya. Sudah belum ayahnya mendidik agamanya di rumah? Ya, gitu ya. Artinya ketika ayah tidak hadir mendidik anak, memang persepsi ayah itu mayoritas ayah itu pencari nafkah, mencari uang. Setelah ngasih uang dia sudah merasa selesai tugasnya. Ya. Memahamkan ayah untuk mendidik anak itu sangat berat. Kajian parenting kayak sekarang nih, ini pun kajian ibu-ibu ya awalnya ya. Harusnya Ustadz Sabar ini di-create sebagai kajian yang lebih spesial gitu. Hadirkan para ayah gitu. Supaya apa namanya pesan ini sampai gitu. Supaya sampai gitu. Nah, atau kajian parenting dimanapun sebenarnya yang hadir kebanyakan ibu-ibu. Ya. Iya, susah untuk ngumpul bapak-bapak, kecuali kalau ngumpulnya di mana? Di warung kopi, nonton bola gitu ya, pemancingan. Kayaknya harus ada kajian parenting tempat pemancingan ya, sambil mancing sambil ceramahin gitu. Gitu. Bisa diusulkan nanti ya. Nah, jadi poinnya sekali lagi kita harus mengembalikan fitrah keluarga. Keluarga itu bukan cuma tempat memelihara anak supaya jadi gede secara fisik doang, tapi harus dikuatkan, dibesarkan juga rohaninya, dikuatkan juga spiritualitasnya, dikuatkan juga intelektualitasnya gitu. Di rumah itu harus ada hidangan, bukan hanya hidangan fisik, makanan, minuman, cemilan, ya, seblak dan sebagainya gitu ya. Tapi juga harus ada hidangan ilmunya, ada perpustakaannya lah di rumah itu, ada buku-buku yang dibaca, harus ada Qur'annya, harus ada kegiatan saumnya, ada tadi kegiatan sholat berjamaahnya, gitu. Harus ada itu fitrahnya seperti itu, supaya anak itu mengenal kehidupan itu utuh dari keluarganya. Ya. Kebanyakan juga kita menganggap sekolah itu seperti laundry ya. Saya bayar mahal ke sekolah, ya pokoknya saya nggak mau tahu karena saya sudah bayar, maka nih anak saya yang agak kotor-kotornya, yang mungkin belum punya bisa apa-apa, pokoknya setahun ke depan harus bisa, harus pinter, harus soleh, harus ahli Quran, harus jadi ahli surga, titik. Ya. Sementara orang tuanya nggak mau ikut terlibat, nggak bisa seperti itu. Karena anak-anak itu bukan benda mati, ya. Dia bukan kertas kosong, dia membawa fitrah juga. Ya. Yang fitrah manusia ini harus dibentuk oleh keluarga yang sesuai dengan fitrahnya itu juga. Ya. Nah,
Dari tadi kita belum baca Quran ya. Ini pendapat Ustadz Jam-Jam doang ini apa ada landasan Qurannya? Ya, judulnya membina fitrah keluarga. Ada 3 kata, membina fitrah dan keluarga. Kan udah setengah jam masih mukadimah ini Bu. Masih mukadimah. Kita masuk satu ayat, membina fitrah keluarga. Dalam Al-Quran, kalau kata membina ini apa artinya Bu? Membina apa artinya? Membimbing, apalagi? Membantu, mengawasi, mengatur, apalagi? Membentuk. Membina dari asal katanya dari kata apa Bu? Dari kata bahasa Arab, dari kata bahasa Sanskerta, atau dari bahasa Melayu, atau bahasa Inggris? Kata bina. Sanskerta apa asal katanya? Bin. Bina itu dari kata bahasa Arab. Bukan kalau bin anak, bin anak. Binaun. Dari kata bana yabni. Bana yabni itu artinya membangun. Bana yabni binaan wa bunyanan. Nah, ketemu sama bunyan. Jadi bunyan itu bangunan. Sekolah bunyan itu sekolah isinya bangunan. Ya, bangunan. Nah, membina itu artinya membangun. Kalau membini, menikahi. Membangun keluarga. Ya. Membina itu membangun. Kalau membangun artinya ada strukturnya. Ya, Bu. Ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada jendela, ada perhiasannya gitu ya. Maka coba kita cari dalam Al-Quran ayat yang ada kalimat membangunnya, ya, membinanya. Ini saya sudah buat slide sebenarnya. Kalau ada slide bisa langsung ditampilin di sini, tampilin. Jadi cuman tidak siap. Sebenarnya kalau direncanakan bisa Bu ya. Cuman mungkin dalam ya. Tapi mungkin nggak apa-apa lah. Nggak apa. Jadi nggak bisa nunjukin ayatnya gitu ya. Jadi saya bacakan ya. Ini dalam surat At-Taubah ayat 19, At-Taubah ayat 109. Berarti kalau di rumah dibaca lagi bisa. Allah berfirman, "Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin." Afaman assasa bunyanahu, maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunannya, assasa bunyanahu, mendirikan bangunannya, ala taqwa minallah, di atas ketakwaan kepada Allah, waridwanin, dan keridhoannya, khairun, itu lebih baik, atau au amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin, atau orang lain yang membangun bangunannya di atas tepian jurang yang hampir runtuh. Ya. Fanhara bihi, maka lalu bangunan itu runtuh, roboh. Ya, bersama-sama dengan pengikutnya fi nari jahannam, di neraka jahannam. Ini pertanyaan dari Allah kepada kita nih. Ada 2 orang bikin bangunan. Yang satu bangunannya dibangun di atas ketakwaan dan keridhaan Allah. Yang satu dibangun di atas pinggiran jurang neraka jahanam. Mana yang lebih baik? Ya, tentu bangunan yang didirikan di atas fondasi asas ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bercerita tentang masjid. Dulu ada istilah, ada kisah tentang Masjid Diror, ya.
Jadi ketika Rasul ke Madinah, Rasul bikin masjid, kemudian ada orang-orang munafik bikin masjid lagi. Tujuannya apa? Untuk memecah belah. Ya. Jadi mereka ingin bikin kajian di masjid ini, kemudian bikin kajian juga di masjid mereka. Maka Rasul mengharamkan masjid Dirar dan menegaskan masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Ya. Jadi sebuah institusi, masjid ataupun rumah, jadi kita coba menempatkan ayat ini untuk bangunan rumah kita. Ya, kita kan dulu waktu menikah kan membina rumah tangga, membina mahligai rumah tangga. Artinya membina itu membangun, ya. Dari pondasinya, dindingnya, tiang-tiangnya, atapnya dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita jadikan pondasi dalam berumah tangga? Dulu ibu waktu nikah apa modal utamanya, Bu? Cinta. Cinta sejati. Ya. Gak kepake lah. Masa gak kepake? Dan itu masih bertahan sampai hari ini. Kan itu. Ya, cinta. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua duit, ya. Kan gitu nanyanya. Mertua kan nanya gini, udah punya kerjaan apa? Udah siap meminang anak saya, gitu kan? Apa modalnya gitu ya? Mau dikasih makan cinta anaknya? Nggak rela gitu, nggak mau saya anak saya cuma dikasih modal cinta. Harus ada jaminan materinya. Kebanyakan cuma dua itu, ya pondasinya. Makanya keluarga tidak menjadi sesuai dengan fitrahnya, tidak mendapatkan bimbingan dari Allah, karena modal cuma cinta dan duit, cinta dan pekerjaan, gitu. Cinta dan materi. Ya. Akhirnya ketika udah jadi rumah tangga, banyak hal yang tidak terpenuhi. Suami tidak terpenuhi dari istrinya karena istrinya kurang ilmu. Istri gak terpenuhi kebutuhannya dari suami karena ternyata kebutuhannya bukan cuma harta gitu. Apalagi kalau udah punya anak, ya. Nah gitu. Jadi dalam hal membina ini kita harus betul-betul dari dasarnya. Karena sehebat apapun rumah megah kalau asasnya lemah, ya. Jangan nunggu banjir bandang gitu ya, karena angin sedikit juga bisa roboh. Gitu. Ya. Kalau asasnya cuma cinta, Bu, apalagi cinta-cinta karena nafsu, ya. Cantik itu relatif, cantik itu terbatas, ganteng juga relatif, terbatas, ya. Sebelum menikah, calon itu paling cantik sedunia. Ya. Setahun 2 tahun, yang di luar lebih cantik dibanding di rumah. Itu saya akui sendiri sebagai suami. Lah iya. Ya, kalau isi di rumah kan tahu, di rumah kan jarang-jarang dandan gitu ya, pakai dasteran gitu kan, dan paling nyaman emang seperti itu. Makanya seperti kalau pondasinya hanya sekedar cinta dan cintanya hanya sekedar materi atau fisik, nggak akan kuat tahan lama. Ya, walaupun kita di glowingin juga anger lah, ya. Tetap gitu, ya. Tetap. Kalau itu cuman itu pondasinya. Gitu. Tapi kalau pondasinya takwa, pondasinya keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, suami mau macam-macam mikir, ini ngerusak ketakwaan saya enggak, ini menghilangkan ridho Allah enggak, ya. Istri juga sama demikian. Ketika dia mau macam-macam, ini merusak ketakwaan saya enggak, ini menghalangi keridhaan Allah enggak gitu. Maka berdasarkan ayat ini, ketika kita ingin membina keluarga kita, ingin menjaga kefitrah keluarga kita, maka jadikan ketakwaan dan keridhaan Allah sebagai asas,
sebagai pondasi, sebagai bingkai, ya, sebagai prinsip itu dulu. Kalau sudah kuat bangunannya, maka dibangun di atasnya apapun, istana semegah apapun, insya Allah akan berdiri tegak. Bahkan kalaupun dibangun di atasnya sebuah gubuk derita, ya, tapi pondasinya kuat, insya Allah tetap bahagia. Ya. Jadi itu ya. Dan nah ini nih, membina, yang namanya membangun itu kan bukan cuma pondasi doang, ya enggak? Mau nggak tinggal di tempat yang pondasinya kuat tapi nggak ada bangunannya? Bisa ya, nggak mau kan? Nah maka yang namanya membangun tadi ada pondasinya kuat, bangunannya kokoh, bentuknya artistik gitu ya, indah gitu, ada aksesorinya gitu. Jadi membangun itu jangan cuma berfokus kepada pondasi aja gitu. Ini biasanya para ustadz nih, ya, para ustadz. Kenapa sih ustadz pada miskin gitu ya? Karena fokusnya kepada pondasi doang gitu, dia udah merasa cukup dengan pondasinya gitu. Akhirnya rumahnya ya asa aja, yang penting takwa, yang penting meridho Allah gitu. Pada anak butuh sekolah, butuh bayar, ya, butuh biaya gitu. Istri kalau ingin cantik ya perlu juga biaya, Bu ya. Ya, untuk bahagia perlu healing, perlu jalan-jalan gitu. Nah maka ngebangun itu jangan cuma fokus di pondasi aja, harus juga ciptakan bangunannya. Ya, harus bangun, harus kuat, maka ilmunya harus mantap, kemampuan ekonominya harus bagus, gitu ya, keahlian-keahlian harus dimiliki, gitu. Dan juga ada aksesoris, sehingga bangunan itu, wah bangunnya gede, kokoh, tapi kagak ada catnya, cat ngeblack gitu, hitam semua misalnya, atau warna alami aja gitu ya, bentuknya persegi aja gitu, nggak ada hiasan-hiasan, nggak enak juga ya nggak. Padahal innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, maha indah dan menyukai keindahan. Maka nggak salah kalau keluarga itu harmonis, ya, mampu buat jalan-jalan, rumahnya bagus, itu nggak salah, ya, malah bagus gitu. Jadi seperti itu. Maka ketika membangun bangunan, membina rumah tangganya, membina keluarga ini harus tiga-tiganya diperhatikan. Ya. Cuman masalahnya seringkali apa, Bu? Kita fokus ke aksesoris, ya enggak? Lupa sama pondasi, lupa sama kekokohan bangunan. Ya. Akhirnya fokus kepada kapan kita jalan-jalan. Ya, mintanya yang diminta dari suami itu yang kelihatan, mau jalan-jalan, mau rumah yang bagus, mau harta yang banyak, jabatan yang tinggi, gitu ya. Tapi keimanan lupa, ketakwaan lupa, keridhaan Allah lupa. Akhirnya istri yang menuntut itu, suami yang kewalahan, ya, daripada di rumah beratan terus, ya udahlah, yang penting ada duit. Dari mana asalnya? Ya terserah, pinjol, judol, ya, atau korupsi, atau nilep, atau apa dilakukan. Ya. Karena tadi yang diinginkannya sesuatu yang aksesoris, tapi pondasinya nggak ada. Harusnya kalau istri nuntut, ya ayo dong, kayak orang lain jalan-jalan, kayak orang lain rumahnya rapih lah gitu, rapih, ya, nyaman gitu. Si suami ketika dituntut seperti itu, berpikirnya yang halal-halal, berpikirnya yang baik-baik, ya. Jangan sampai daripada ribut, mendingan yang penting bawa duit, ini disumpel nih sama duit, ya. Baik, nggak nggak peduli halal atau haram, kan nggak seperti itu. Kita nggak mau seperti itu, ya. Maka itu membina itu harus seperti itu, ya. Alat pondasinya adalah apa?
ketakwaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Catat ini, sampaikan kepada suami. Ya, pastikan ya uang yang sampai ke mulut saya, ke mulut anak-anak kita ini halal. Tidak menyalahi ketakwaan, tidak menghalangi ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, fitrah. Yang membina fitrah. Fitrah itu apa, Bu Fitrah? Fitrah itu suci. Apalagi? Bersih, sama-sama bersama suci. Fitrah itu sebenarnya bukan dari kata suci ya. Suci itu tafsiran orang Indonesia saja. Karena Idul Fitri kembali seperti suci lagi. Atau zakat fitrah untuk mensucikan. Fitrah itu dari bahasa Arab dari kata fatoroh. Fatoroh itu artinya kholaqo, menciptakan. Ya. Jadi fitrah itu adalah kondisi manusia sesuai dengan penciptaannya. Ya. Sesuai dengan peruntukannya. Jadi kalau sendal dipakai untuk jalan, untuk kaki, itu namanya sesuai fitrah. Karena menciptakan sendal itu untuk alas kaki. Ketika sendal dijadikan gantungan liontin misalnya, segede gini, liontin. Nah itu sendal udah menyalahi fitrahnya. Gitu ya. Kalau perempuan fitrahnya menjadi istri, mengandung, ya, menjadi istri, maka itu fitrahnya. Ketika perempuan ingin jadi suami, ya menikahi sesama perempuan, nah itu menyalahi fitrah. Ya. Gitu ya. Jadi fitrah itu adalah berkesesuaian dengan seperti apa Allah menciptakan pada awalnya. Ya, tujuannya apa, fungsinya apa gitu. Tujuan Allah menciptakan itu fitrah. Ya. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa." Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Ar-Rum ayat 30. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam ini secara lurus. Fitratullah. Ya, agama Islam itu adalah fitrah dari Allah. Allah menciptakan agama Islam itu sesuai fitrah manusia. Allati fataron nasa 'alaiha. Yang Allah telah sesuaikan agama Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya. Makanya nggak akan ada amal ibadah yang merusak dalam Islam. Nggak akan ada ajaran yang merusak fitrah manusia. Karena fitrah agama Islam itu sesuai apa? Agama Islam itu sudah disesuaikan fitrahnya dengan fitrah manusia. Ustaz, kalau poligami fitrah enggak? Enggak. Ya, nafsu. Allah kan menghalalkan. Ya. Itu ada pembahasan khusus, jangan sekarang. Ya. Tapi Allah itu mengajarkan agama Islam ini sesuai dengan fitrahnya. Kenapa warisan laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan? Perempuan setengahnya, laki-laki dapat 2 kali lipatnya. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian perempuan. Kenapa? Menyalahi fitrah enggak? Kenapa? Karena kalau perempuan dia punya harta buat dia sendiri. Kalau laki-laki fitrahnya memberi nafkah. Dia dapat 2 juga, dibagi-bagi lagi buat perempuan lagi juga, istri dan anak-anaknya. Kalau laki-laki dapat 1, perempuan dapat 1, nanti perempuan yang bertanggung jawab si suami dapatnya 1/4 atau bahkan lebih kecil lagi. Ya. Jadi berpikirnya bukan kita sebagai anak, kita sebagai istri, suami dapat bagian lebih, alhamdulillah gitu. Ya, itulah fitrah Islam. Jadi yang dimaksud dengan fitrah keluarga itu seperti itu ya.
Nah, itu fitrah ya. Jadi fitrah itu sesuatu yang sesuai dengan penciptaan awal. Apa maksudnya, apa tujuannya, apa fungsinya? Kalau sesuai dengan penciptaan awal, itu sesuai dengan fitrah. Ya. Maka yang tidak sesuai dengan itu menyalahi fitrah. Ya. LGBT itu tidak sesuai dengan fitrah. Ya. Atau suami atau istri yang harusnya jadi tulang rusuk, dia tulang punggung. Nah, itu nyalahi fitrah. Sebaliknya, para laki-laki yang harusnya menjadi tulang rusuk, tulang punggung, jadi bapak rumah tangga, ibunya kerja, bapaknya ngasuh. Nah, itu udah tidak sesuai fitrahnya, udah keluarga udah menyalahi fitrahnya. Bahkan sebenarnya perempuan bekerja juga sudah menyalahi fitrah. Tapi kan tuntutan Ustadz nggak cukup. Ya, kita bantu suami. Itu ada pembahasan khusus kalau mau dibahas. Nah, selanjutnya kita yang ketiga terakhir ya tentang keluarga. Apa itu keluarga? Apa ayatnya yang paling kita sering dengar aja Bu ya? Ayatnya tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Sejak kita menikah, pertama doa yang selalu kita dengar, saya mau nikah, ya semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, itu doa sudah template ya, sudah doa yang tidak bisa dirubah-rubah lagi seolah-olah gitu ya. Ini tentu dari ayat surat Ar-Rum ayat 21 ya, surat yang selalu dikutip dalam undangan pernikahan. Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menciptakan bagi kalian dari jiwa kalian sendiri azwajan, pasangannya. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian merasakan sakinah bersamanya. Wa ja'ala bainakum, dan menjadikan di antara kalian mawaddah, rasa cinta, warahmah, dan kasih sayang. Ya. Jadi kenapa sih disebut rumah tangga? Kenapa Bu? Ada pernah dengar gak filosofi dari rumah tangga? Kenapa? Emang rumah kita tangganya gak? Cuma satu lantai, paling tangga dari jalan ke rumah, gak ada tangganya itu juga. Tapi kenapa disebut rumah tangga? Ya, karena kita naik. Ya, step-step gitu ya, step demi step. Dari yang tidak punya apa-apa naik ya, dari ngontrak jadi punya rumah sendiri, dari rumah yang cuma 2 kamar jadi naik, mungkin gitu ya, ada peningkatan dari kualitas kita yang belum dewasa terus nama dewasa gitu. Mungkin itulah kira-kira gitulah mungkin ya. Nah, dalam agama juga ada hal seperti itu. Maka saya sering mengatakan dari ayat ini kalau kita coba sambung-sambungkan, rumah tangga itu tangganya ada 3, berarti apa? Tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kita nggak mungkin mendapatkan mawaddah kalau tangga pertama belum kita titik. Kita nggak mungkin sampai ke rahmah kalau kita mawaddahnya gagal. Kita akan sampai ke rahmah kalau kita sukses di sakinah, sukses di mawaddah, dan sukses di rahmah. Lalu apa itu sakinah? Sakinah itu apa? Tenang. Sebenarnya dari kata sukun. Apa itu sukun Bu? Buah sukun. Kalau di Al-Quran, kalau dikata bahasa Quran, ada nun sukun menghadapi mim jadi gunnah. Apa nun sukun? Nun mati. Berarti sakit itu mati ya. Jadi kalau baru tenang setelah mati Bu. Sakan itu berhenti sebenarnya. Ya. Jadi sakinah itu ketika kita berhentikan dari itu kan berhenti, tidak disebutin. Jadi sakinah itu ketika kita perhentian.
ketika kita sudah menetapkan, memutuskan, sudah yakin, sudah tenang dengan pilihan kita, itu sakinah. Dulu ketika kita mau nikah, kan awalnya masih ragu-ragu. Dia cocok nggak sih buat saya? Dia bakal bertanggung jawab nggak? Ntar ya. Ada, kan kita mungkin beberapa orang dari kita punya pengalaman beberapa dengan si A pernah pacaran, dengan si B pernah pacaran. Ya, ketika awal-awal itu kan kita masih ragu-ragu. Sampai akhirnya kita menemukan sosok yang membuat kita nyaman, tenang, yakin. Nah, itu sakinah tuh. Sakinah dengan orang, sakinah dengan waktu. Kapan ya? Tahun ini kah? Tahun depan kah? Tahun depannya lagi kah? Sampai kita menentukan tanggal pernikahan kita. Dan saya sakinah di sini. Itu sakinah. Ya. Jadi sakinah itu di awal, ketika bahkan sebelum nikah kalau sudah ada sakinah. Ya. Maka selanjutnya titik nol itu sakinah. Ya. Titik nol. Berfokus kepada hari ini. Kapan? Ketika kita dulu menentukan, menetapkan, menerima pinangan seseorang, menerima bahwa kita siap untuk diakadkan pada hari itu. Di situ kita sakinah. Di situ kita tumakninah dengan pilihan yang Allah sudah tetapkan buat kita. Tapi kemudian sakinah diuji. Ya kan? Sejak malam pertama sampai malam-malam pertama selanjutnya. Malam pertama terus kan kita, Bu? Ya, itu diuji. Apa ujiannya? Ujian mawaddah. Ya. Apakah sakinah itu menghasilkan cinta? Apakah sakinah yang sudah tumbuh cinta itu menambah kuat cinta atau menambah pudar? Ya. Maka sejak hari pertama kita menikah, kita diuji mawaddah kita. Masing-masing membuktikan mawaddahnya kepada pasangannya. Ya. Si istri membuktikan ujian cintanya atau membuktikan cintanya kepada suami. Suami membuktikan cintanya kepada istri. Dalam semua episode kehidupan. Apakah dalam kehidupan sedang sejahtera, sedang naik-naiknya? Apakah suami ketika banyak uang, kan gitu ya? Suami itu diuji ketika uangnya banyak. Ketika ada semua pikir, kayaknya nih bisa menafkahi satu lagi. Itu ujian suami. Ya. Nah, ujian istri ketika suaminya sedang terpuruk. Ya. Sedang sakit menahun misalnya, atau sedang bisnis sedang sedikit penghasilannya. Ya. Apakah saya harus pulang ke rumah orang tua atau bertahan membantu suami, mendukung suami, menyemangati suami, atau bekerja bareng sama suami? Nah, kalau dalam episode-episode tersebut kita bisa membuktikan, masing-masing dari kedua belah pihak ini bisa membuktikan mawaddahnya, maka akan sampai ke rohmah. Rohmah itu cinta tanpa syarat. Kalau mawaddah, cintanya masih ada syaratnya. Ya, kamu sayang, aku sayang. Kamu khianat, aku khianat. Ya, kamu memberi, aku semakin cinta. Itu mawaddah itu masih ada transaksional. Tapi kalau sudah rohmah, karena kita sudah terlalu banyak bukti cinta kamu kepada saya, nggak perlu bukti lagi. Ya, udah. Rohmah itu cinta tanpa syarat. Ya. Inilah fitrah keluarga seperti itu. Kalau sekarang kita sudah percaya sama suami 100%, 1000%, nggak ada ragu-ragu lagi, nggak ada cemburu-cemburu lagi. Ya. Walaupun suami sudah tidak seperkasa dulu, kalau istri sudah tidak se-glowing dulu, masih cinta, masih sayang. Nah, itulah rohmah, cinta tanpa syarat. Nah, di keluarga yang rohmah inilah pembinaan anak-anak akan penuh kasih sayang. Oke. Ini kalau ada layar bisa cepat-cepat baca. Tapi kadang-kadang layar, jadi ini kesimpulannya panjang juga gitu. Kalau diomongin panjang gitu. Tapi intinya begitu ya, bisa dipahami lah ya. Ada poin yang bisa kita ambil dari kajian kita pada pagi hari ini.
eh, membina fitrah keluarga artinya kita membina sejak pondasinya harus ketakwaan dan keridhaan Allah, dibangun dengan semangat untuk membahagiakan. Kalau bangunan dalam bentuk fisik, si suami itu harus berusaha memberikan yang terbaik buat istrinya, buat keluarganya, memberikan pangan yang layak, sandang yang layak, papan yang layak. Itu harus menjadi prioritas juga gitu ya. Ketakwaan adalah pondasi, materi-materi yang mencukupi itu adalah bangunannya gitu ya. Kemudian hiasan itu adalah kebahagiaan tadi ya. Hal-hal yang mungkin tersier gitu ya, itu juga perlu kita perlu rencanakan, kita perlu penuhi gitu ya. Jangan sampai terabaikan gitu. Jangan sampai anak-anak kita merasa tidak bahagia gitu menjadi anak-anak kita gitu. Ya. Kemudian bangunan sakinah juga ada bangunan itu ada dari sisi fisik, dari sisi juga program-program ya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya gitu ya. Kemudian perasaan, mental juga harus diperhatikan. Ya. Ini pembahasan yang mungkin tidak cukup dengan sekali pertemuan, ya. Tidak cukup juga dengan seorang narasumber. Kalau sekarang saya sering belajar juga melalui kajian-kajian online. Ya, mungkin kalau boleh saya referensikan Bu Aisyah Dahlan, itu bagus kajiannya. Saya juga sering belajar dari beliau. Ya, Dokter Aisyah Dahlan gitu ya. Aduh, Eli Risman ya. Bu Eli Risman. Kalau yang artis itu siapa? Nikita Willy juga bagus tuh. Ini Mom Corner podcastnya gitu ya. Saya juga belajar dari beberapa narasumber yang diundang oleh beliau ya, termasuk bagus gitu ya. Kemudian ada kalau laki-laki ada Ayah Irwan, ada Ajo Bendri, Ustadz Bendri Bendri Jaysurahman ya. Ada Ustadz Adriano Ruspi, guru saya. Coba nanti jadi kalau saya sarankan ibu-ibu sambil masak, sambil nyetrika, sambil ngomong anak, atau sambil beres-beres rumah, selain nyetel sekali-kali dangdut ya, sekali-kali musik, ya sekali-kali juga kajian. Ya, saya juga sering seperti sambil ngerjain apa gitu ya, setel aja kajian. Minimal ada yang nyantol dikit-dikit gitu ya. Karena memang ilmu mendidik anak ini sangat-sangat luas ya, sangat-sangat banyak, sangat-sangat dalam, perlu kita kuasai gitu ya. Demikian walau bisawab, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan kurang berkenan atau kurang memuaskan ya. Dari saya cukup sekian untuk sementara. Silakan jika ada pertanyaan, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kalau tidak nanti saya PR-kan. Walau bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari disampaikan oleh Pak Ustaz sendiri bisa dipahami oleh semua. Jadi intinya rumah tangga itu harus ada kolaborasi antara suami dan istri untuk bisa mendirikan fondasi bangunan rumah tangga yang baik, terutama ketakwaan, supaya bisa menghasilkan anak yang soleh-solehat sesuai